كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa dirahmati dan berkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk bisa duduk kembali di majelis kita untuk melanjutkan kembali faedah yang kita ambil dari ilmu-ilmu yang terkait dengan bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang dikenal dengan ilmu fikih yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Rabi' Musa hafizahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan tentang pembahasan tentang hukum-hukum dan adab sekitar masalah buang hajat. Di majelis yang lalu kita sudah menyelesaikan 4 adab yang disebutkan dalam kitab kita ini, dan pada malam ini insyaallah kita melanjutkan masuki poin yang kelima. Beliau katakan wa idza arada dukhulal khala wal bunyan, dan apabila seorang muslim ingin masuki al-khala yaitu tempat khusus untuk buang hajat di bangunan-bangunan yang disediakan, atau indat tashmir fil khala, atau ketika ingin masuk dengan segera ke dalam ruangan tersebut, yaqulu, hendaknya mengucapkan bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya bismillah, dengan nama Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu wahai Allah dari kejahatan al-khubuth yaitu jin atau syaitan dari bangsa jin yang laki-laki, dan juga khaba'ith syaitan dari bangsa jin yang perempuan yang mereka bertugas khusus di ruangan WC untuk mengganggu dan menggoda anak Adam. Dalilnya beliau katakan yang pertama hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda SAW, sitru ma bainal jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah. Penghalang dari pandangan bangsa jin terhadap aurat salah seorang dari kalian Bani Adam adalah yaitu apabila salah seorang dari kalian ingin masuk khala, yaitu bangunan WC, dia mengucapkan bismillah. Nanti akan kita sebutkan insyaallah di antara hikmah yang terkandung dalam zikir ini. Hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Rasulullah SAW idza dakhala al-khala qala, adalah Rasulullah SAW apabila beliau masuk bangunan WC, beliau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hikmah dari adanya zikir ini, yang pertama melaksanakan firman Allah Azza wa Jalla. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk berzikir. Seperti yang disebutkan di surat Fatir, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang seruan ahli neraka yang dilemparkan ke dalamnya dan mereka minta kepada Allah agar dikeluarkan dari api neraka. Mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Di ayat yang ke-37. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, keluarkan kami dari sini agar kami bisa beramal saleh, bukan amal yang dulu pertama kali kami hidup di dunia. Apa jawab Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah berikan kalian umur yang harusnya digunakan untuk berzikir seperti yang sudah digunakan orang yang berzikir. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka tadi menyangka yang menyelamatkan dari azab amal saleh. Tapi Allah membantah yang menyelamatkan adalah zikir. Zikir ini luas.
Yang pertama zikir dengan hati, yaitu senantiasa ingat terhadap Allah yang mencatat amalnya baik atau buruk, besar atau kecil. Yang kedua mengikuti setelah ingat itu dengan zikir lisan sesuai dengan keadaan atau perbuatan atau tempat atau waktu. Contohnya zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, zikir bangun tidur misalnya. Terikat dengan sebab. Kemudian zikir dengan perbuatan yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini masuk kategori zikir. Allah firmankan tentang salat di surat Thaha menyebutkan kepada Nabi Musa alaihissalam di ayat yang ke-14, waqimis salata li dzikri. Wahai Musa, tegakkan salat itu zikir kepadaku. Ini yang pertama, melaksanakan perintah Allah SWT agar kita berzikir. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah. Karena manusia dalam hidup ini harus melakukan 3 perkara. Yang pertama disebut dengan isti'anah. Isti'anah yaitu mohon pertolongan kepada Allah dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan ini bentuk dari tawakal. Dan tawakal bagian dari iman. Oleh karenanya kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di surat Al-Fatihah. Maka apabila kita berbuat sesuatu tidak ditolong oleh Allah, maka hal itu menjadi keburukan, walaupun baik. Walaupun baik. Oleh karena doa keluar rumah bagaimana? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, dengan namamu aku melakukan perbuatan ini untuk keluar rumah dengan tawakal kepadamu dan tidak ada daya upaya dariku kecuali karunia darimu. Yang kedua, isti'adzah. Mohon perlindungan kepada Allah. Karena manusia punya musuh. Allah firmankan, "Inna syaitana lakum adu." Sesungguhnya syaitan itu musuh untuk kalian. Maka manusia tidak akan mungkin menghadapi syaitan dengan kemampuannya sendiri. Dan tidak akan mungkin bisa karena mereka tidak terlihat. Maka dengan berlindung kepada Allah. Contohnya dari khubuz dan khaba'ith tidak terlihat di kamar mandi. Maka berlindung kepada Allah. Dan bila lalai dari isti'anah, bila lalai dari isti'adzah yang merupakan bagian dari zikir, berarti kesalahan. Kesalahan mohon ampun. Maka dengan istighfar. Itulah hidup kita. Isti'anah kepada Allah dengan ketaatan, isti'adzah dari gangguan syaitan dengan mohon perlindungan kepada Allah, dan isti'adzah ketika lalai. Maka ketika kita membaca bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ada 2 perkara di sana. Ada isti'anah dengan bismillah, ada isti'adzah dengan Allahumma inni a'udzubika. Minta perlindungan kepada Allah. Istighfarnya mana Ustaz? Istighfarnya ketika keluar dan disebutkan, mengucapkan ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Loh, kenapa keluar dari WC kok bilang ghufranaka? Karena ketika dalam WC manusia tidak berzikir kepada Allah. Meninggalkan zikir kepada Allah. Sehingga dalam WC itu kadang seseorang dari kita berpikir macam-macam, ya kan? Nah, ini kelalaian namanya. Maka beristighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan zikir tadi kita berharap masuk dalam golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Allah firmankan di surat Al-Ahzab menjelaskan tentang hal itu, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah dan juga perempuan. Allah katakan adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Kami persiapkan bagi mereka ampunan dosa dan juga pahala yang besar. Nah, ini bukan perkara yang sepele.
di surat Al-Ahzab ayat 35. Masuk dalam golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi jangan sepelekan tentang zikir dalam perbuatan yang walaupun memang kita anggap sepele. Di sini wasiat kita Nabi kita SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian anggap remeh perbuatan baik walaupun memang sepele. Baik. Kemudian yang keenam adabnya, wa idza kharaja minal khala qala ghufranak. Tadi saya sebutkan. Jika keluar dari WC ucapkan ghufranaka. Tidak ada doa yang lain. Adapun lafaz doa alhamdulillahilladzi saya lupakan, mohon maaf, yaitu pujian kepada Allah dari ada yang sudah bisa dikeluarkan, maka hadisnya dhaif. Maka hadis ini dhaif. Kemudian yang ketujuh, beliau katakan wala yabulu fil ma'ir raqid wala fi mustahammihi. Apabila buang hajat, maka tidak membuangnya di air yang tergenang atau di tempat mandinya. Ustaz, apa bedanya air tergenang dengan tempat mandi? Air tergenang itu seperti air yang tampung dalam ember. Jumlahnya tidak banyak. Yang cukup untuk istinja. Maka jangan buang air kecil ke tempat itu. Atau mustaham itu air tampungan yang banyak. Nah, seperti misalkan kolam renang atau juga bak mandi yang airnya banyak. Ya. Kemudian mandi dari air itu atau di situ. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang pertama, hadis Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau katakan, naha an yubala fil ma'ir raqid. Bahwa Nabi SAW melarang umatnya untuk buang air kecil di air yang tergenang. Jadi buangnya ke situ. Hadis yang kedua, hadis Abi Hurairah. Nabi SAW menyebutkan la yaktasilu ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Janganlah salah seorang dari kalian mandi di air yang diam, yaitu menjeburkan diri seperti kolam renang, masuk ke dalamnya. Padahal dia sedang junub. Junub di kemaluannya ada najis yang melekat. Karena ada mani, ada madhi. Mani suci, sudah kita sebutkan sebelumnya, adapun madhi najis. Maka ketika masuk ke dalamnya, maka najisnya bercampur dengan air. Faqala, sebagian sahabat bertanya, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah? Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Qal yatanawaluhu tanawulan. Yaitu kalau ada air tersebut yang diam tergenang, maka mandinya jangan masuk ke dalamnya tapi digayung, diambil. Nah, di penjelasan atau pembahasan air sudah kita dapatkan penjelasan. Hal ini tidak mengapa apabila air itu mengalir. Seperti air sungai. Walaupun kelihatannya menggenang tapi dia mengalir tidak mengapa. Yang kedua, air yang menggenang namun dalam jumlah sangat banyak. Yang bila seorang masuk ke dalamnya, maka tidak masalah seperti laut atau danau dan semisalnya. Namun di sini apabila air itu terbatas, maka sebenarnya menjelaskan hal ini akan mencemari air tersebut. Maka adabnya adalah tidak boleh buang hajat di situ dan juga tidak boleh dalam keadaan junub atau dalam keadaan ada najis kemudian masuk ke dalamnya mandi. Nah, ini juga faedah yang kita ambil. Kalau kita berenang misalkan, maka hendaknya tidak sambil buang air. Karena ini mengisi etika yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis mengatakan wanahyu anil bauli fi mustahammihi. Adapun buang air kecil di tempat mandinya, tempat mandi bukan ruangannya, bukannya.
tapi tempat airnya, baknya atau embernya. Wa wal makan alladzi yastahimmu fi 'adatan, yaitu tempat yang digunakan untuk mandi. Litaharrus min an yusibahu rasyas minal baul. Fayatajannas minhu. Sehingga khawatir ketika dia buang air kecilnya itu di tempat mandinya yang tampungan airnya itu tidak dibatasi dengan tempat kencingnya, sehingga terpercik, khawatir air tersebut tercemari oleh air kencing tadi, sehingga menjadi najis. Au an yusibau wiswas bisababihi, atau minimalnya kubut dan khaba'ith, syaitan yang di dalamnya itu memberikan bisikan-bisikan keraguan. Lalu timbullah was-was. Air ini suci tidak ya? Air ini suci tidak ya? Kemudian ketika dia sholat, maka syaitan yang lain mengganggunya, membuatnya was-was. Jangan-jangan tadi saya mandi dengan air yang najis. Jangan-jangan akhirnya kacau pikirannya. Nah, ini dalam ilmu ushul fikih namanya saddud dzari'ah. Apa itu saddud dzari'ah? Memangkas sebab yang mengantarkan pada keburukan. Maka segala sebab yang menghantarkan pada keburukan dipangkas. Agar kita tidak terpasok dalam keburukan dan minimalnya tidak was-was dalam melakukan sebuah amal. Yang ke-8 beliau katakan, wa yajuzu tabawwul fi ina lil hajati kal marad au ghairihi. Boleh buang air kecil di wadah. Seperti orang sakit, namanya apa itu? Di spot ya. Boleh, diwadahi boleh. Kalau ini dibutuhkan, diwadahi. Asalnya tidak boleh. Tapi dalam keadaan darurat, maka diperbolehkan. Kenapa begitu? Nah, tentu harus ada dalil. Dia katakan di sini an Umimah binti Raqiqah radhiyallahu anhuma qalat kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam qadahun min aidan tahta saririhi yabulu fihi bil lail. Dari Umimah binti Raqiqah radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Nabi SAW beliau punya satu wadah khusus min aidan. Aidan itu jenis kayu, di kayu kurma dikerok sehingga menjadi wadah. Kalau kita mungkin bambu gitu kan. Beliau simpan di bawah ranjangnya, digunakan untuk buang air kecil ketika malam hari. Apakah sakit? Tidak. Malam hari tidak mungkin keluar rumah untuk buang air kecil. Karena zaman itu gelap dan tidak atau dikhawatirkan adanya ular atau hewan-hewan buas lainnya. Maka ini keburukan. Maka saat itu tidak mengapa diwadahi. Buang air kecil diwadahi ketika tengah malam. Karena Nabi SAW tengah malam itu menjadi wajib baginya untuk sholat, khusus beliau sebagai Nabi. Adapun bagi umatnya, maka hal itu adalah sunnah. Poin yang ke-9 beliau katakan, walahu an yabula qa'iman aw qa'idan. Boleh buang air kecil baik berdiri atau jongkok. Tidak ada kekhususan untuk jongkok, boleh berdiri. Selama tidak khawatir najisnya itu terpercik kemana-mana. Beliau katakan di sini fal muhimmu an ya'mana min rasyasil baul. Intinya adalah kita yang buang air kecil sambil berdiri merasa aman dari percikan air kencing tadi. Ya, ke betis kita atau ke celana kita atau ke baju kita aman. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau mendampingi Nabi SAW, beliau katakan anna Rasulullah SAW ata subatati qaumin fabala qa'iman.
bahwa Nabi SAW pernah mendatangi subatu kaum. Subatu kaum yaitu suatu tempat di suatu kaum dekat tembok pagarnya. Lalu kencing di situ sambil berdiri. Ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Ta'ala, penulis kitab Bulughul Maram, mengatakan as-subata hiyal mazbalah wal kunasah takunu bi fana'id dur mirfaqan li ahliha. Subata yaitu tempat yang dikhususkan untuk membuang sampah atau kotoran-kotoran rumah yang biasanya ada di samping halaman rumah. Nah, beliau buang air kecil di situ. Wa takunu fil ghalib sahlatun la yartaddu fil baul 'alal ba'il. Dan umumnya ini sesuatu yang mudah. Ya, buang air kecil di situ. Kenapa? Karena tempat membuang sesuatu yang kotor dari rumah, limbah rumah tangga, sehingga tidak ada orang yang menengoknya. Karena melihatnya saja sudah merasa jorok, sehingga tidak melihatnya. Kemudian beliau katakan, wal adhar annahu fa'ala dzalika li bayanil jawaz. Dan Nabi SAW melakukan perbuatan itu sebagai penjelasan bahwa kencing sambil berdiri boleh bagi laki-laki. Dan di majelis yang lalu sudah disebutkan, yang penting pertama menutup aurat. Yang kedua, aman dari percikan air kencingnya. Yang ketiga, istinja, jangan lupa. Kalau tidak ada air, maka dengan istijmar. Masih ingat Pak, istijmar apa itu? Menggantinya dengan 3 butir batu. Wa kana aktsarul baul an qu'ud. Memang seringnya Nabi SAW beliau buang air kecil sambil jongkok. Ya, sambil jongkok seringnya. Yang ke-10. Wala yamsiku dzakarahu biyamini wala yastanji biha. Ketika buang air kecil tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan. Tidak juga istinja dengan tangan kanan. Jadi walaupun seorang dari kita kidal, ya kidal, menulis tangan kiri, memegang apapun tangan kiri, tapi ketika di keadaan-keadaan tertentu maka tangan kanan difungsikan. Seperti makan, termasuk juga ketika buang air kecil, memegangnya jangan dengan tangan kanan, tetap tangan kiri. Dan juga ketika istinja tidak dengan tangan kanan, tetap dengan tangan kiri. Ya. Kadang kidal kan, tangan kirinya kan buat apa? Buat ngambil air dan sebagainya, tidak ada alasan. Tangan kanan tidak boleh digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Hal ini kata beliau berdasarkan hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Idza bala hadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini." Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, dan jangan istinja dengan tangan kanannya, yaitu yang membersihkannya. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan juga bernafas di bejana. Ini tambahan. Yaitu maksudnya, janganlah ketika kita minum, maka minum sambil nafas. Jangan. Tapi meneguknya beberapa kali. Contohnya kita haus, kita minum, lalu teguk, lepas, nafas lagi. Teguk lagi, nafas lagi. Jadi jangan bernafas di gelas atau wadah air. Kemudian hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, kanat yadu Rasulullah SAW al-yumna liwudu'ihi wa mat'amihi wa kanat yadu al-yusra li khalaihi wa ma kana min adha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah tangan kanan Rasulullah SAW digunakan untuk wudu dan untuk makan. Sedangkan tangan kiri untuk khala. Untuk khala itu untuk istinja. Dan apa yang terkait dengan urusan adza. Adza yaitu kotoran-kotoran. Ini yang disebutkan tentang fungsi tangan oleh Nabi SAW. Yang ke-11,
Wa alai an yazilan najasah, dan wajib bagi siapapun yang buang hajat untuk membuang najisnya. Kalau kita sekarang alhamdulillah sudah khusus ya, WC, langsung masuk ke tempatnya. Termasuk juga buang air kecil, langsung kita siram. Oleh karena sebisa mungkin ketika kita buang hajat, jangan sampai aroma hajat kita itu tercium. Jadi mohon maaf ketika kita buang air besar, ketika baru keluar langsung disiram, jangan menunggu. Agar aroma itu tidak sampai keluar tercium oleh orang lain, karena ini berarti kita membuat adza, menyakiti orang, dan ini masuk kategori kezaliman. Termasuk juga buang air kecil. Buang air kecil jangan biarkan airnya itu tidak bercampur dengan air siraman. Jadi air sebelum masuk selokan sudah masuk dengan sudah bercampur dengan air siraman, sehingga kadar aromanya itu berkurang karena sudah bercampur dulu. Tapi kalau dibiarkan maka dia akan menimbulkan aroma, khususnya bagi yang baru makan makanan yang beraroma tidak sedap dan baunya sangat kuat. Kemudian beliau katakan, wa yastanji bil ma' aw bil hijara wa ma fi ma'nahuma min kulli jamidin tahirin laisa lahu hurmah. Selesai buang hajat, maka najisnya segera dihilangkan, baik najis yang ada di tempat kita buang atau najis yang masih melekat dengan kemaluan kita. Dengan segera beristinja dengan air kalau ada, dan tidak ada maka dengan bebatuan yang kita sebut dengan istijmar. Bila tidak ada maka yang semakna dengan itu. Kalau di tempat-tempat kita di perkotaan biasa dengan tisu, maka tidak mengapa. Selama itu kata beliau jamil tahir laisa lahu hurmah, padat, suci dan tidak ada hurmah. Hurmah itu kemuliaan. Seperti kertas atau tisu ada tulisan ayatnya, ada lafaz zikirnya, ini hurmah, kemuliaan, maka tidak boleh digunakan. Kal khiraq wal manadil, seperti kertas-kertas dan tisu-tisu, fanistajmara bil hijara fala yaktasir al aqal min thalathati ahjar. Dan apabila melakukan istijmar itu dengan batu, maka tidak boleh mencukupkan diri dengan kurang dari 3 batu. Walaupun dengan 2 batu sudah tercapai kesucian, maka tidak boleh, cukuplah 2, harus tambah 1 lagi menjadi 3. Wala yastajmiru bi'azam, jangan juga beristijmar dengan tulang, wala raus atau kotoran hewan yang kering. Nah, kemudian sudah disebutkan. Disebutkan lagi tidak mengapa. Hadisnya dari Salman. Dari Salman. Di sana disebutkan au an nastanji bi raji'in au bi 'azamin. Atau agar jangan sampai kita beristinja dengan kotoran hewan yang kering atau dengan tulang. Dalam hadis lain disebutkan fa innahu min ta'ami ikhwanikum minal jan. Karena itu makanan dari saudara kalian dari bangsa jin. Jadi kalau kita istijmar dengan tulang, maka berarti menyakiti bangsa jin. Ini zalim. Dihindari. Kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita untuk berbuat kebaikan walaupun kepada makhluk yang tidak terlihat. Kemudian hadis berikutnya beliau katakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man tawadda falyastanthir wa man istajmara falyutir. Maka barang siapa berwudu hendaklah istinthar. Istinthar yaitu mengeluarkan air dari hidung. Kalau masukannya namanya istinsyak. Nanti akan kita bahas insyaallah dalam bab wudu. Dan inilah diantara hikmah ternyata sekarang baru kita dapat ya. Fungsi istinsyak itu kata beliau, baligh fil istinsyak illa takuna shahima. Lakukan istinsyak itu menghirup air ketika wudu dengan sedalamnya, sekuatnya, kecuali kalian dalam keadaan wudu. Ternyata hikmahnya apa itu? Ada virus corona ini. Kita baru tahu bahwa di sini sarang
virus. Jadi secara virus. Jadi ketika kita istinsyak sampai ke batasnya tersentuh, itu akan mengeluarkan. Akan mengeluarkan. Baik. Yang ke-12. Beliau katakan wala yatakallamu inda takhalli illa li daruratin. Ketika sedang buang hajat, baik buang air kecil atau buang air besar, jangan sambil ngobrol. Kecuali darurat. Ya, kecuali darurat. Fala yadhkurullah. Apalagi berzikir kepada Allah. Karena ini kalimat yang mulia. Wala yaruddu salaman, dan tidak juga membalas salam. Sudah kita sebutkan hadisnya sebelumnya. Wala yujibu muadzinan wa nahwihi, dan tidak menjawab seruan muadzin dan semisalnya. Nah, karena tadi disebutkan ketika seorang di dalam WC itu dia dalam keadaan lalai. Dia dengar azan, dia tidak jawab. Dia dengar orang salam, dia tidak jawab. Dan sebagainya. Sehingga ketika keluar membaca ghufranaka, mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, di sini ada isyarat bahwa orang beriman yang mengikuti Nabi SAW tidak menganggap remeh perbuatan yang mulia. Tidak mengatakan, cuma sunnah sajalah. Tidak. Karena justru yang sunnah itulah menjadikan seorang hamba dicintai oleh Allah setelah amal wajibnya. Nabi kita bersabda SAW hadis muttafaqun alaih, membawakan riwayat dari Allah Azza wa Jalla, dan ini hadis qudsi, man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi mimma uhibbuhu mimma aftaradtu alaih wa la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Barang siapa menyakiti wali-waliku, wali-wali Allah yaitu orang-orang saleh, orang beriman dan orang yang beramal saleh. Barang siapa menyakiti wali-waliku, aku umumkan padanya dengan perang. Dan tidak ada yang lebih aku sukai dari perbuatan yang dilakukan hambaku kecuali aku wajibkan kepadanya. Jadi amal wajib itu amal yang Allah sukai dari hamba. Dan bila hamba terus mendekatkan diri kepadaku setelah yang wajib dengan yang sunnah, sampai aku mencintainya. Jadi amalan sunnah menjadi sebab pelakunya dicintai oleh Allah SWT. Maka jangan sepelekan. Tapi berikutnya, beliau katakan, apakah alasan tidak menjawab muadzin dan sebagainya? Ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan marra wa Rasulullah SAW yabul fasallama falam yarudda alaih. Ada seseorang melewati Nabi SAW ketika beliau sedang buang air kecil. Nah, kok tahu Nabi SAW buang air kecil? Ya karena beliau buang air kecilnya di luar. Nah, tadi disebutkan di hadis Hudzaifah. Beliau buang air kecil sambil berdiri. Kemudian dia mengucapkan salam ketika Nabi SAW sedang buang air kecil. Dan Nabi kita SAW tidak menjawab salamnya. Di hadis yang sudah kita lewati, beliau menjelaskan bahwa beliau tidak suka ketika dalam keadaan seperti itu mengucapkan salam sampai bersuci. Kemudian yang kedua, hadisnya dari Muhajir bin Qunful. Annahu sallama ala Nabi SAW falam yarudda alaih. Bahwa beliau pernah mengucapkan salam kepada Nabi SAW dan Nabi SAW tidak menjawabnya. Hatta tawadda, sampai beliau berwudu. Waqal, dan mengatakan, inni karihtu an adhkurallah illa ala tuhrin atau qala ala taharah. Mengatakan, aku tidak suka bila berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci sampai aku bersuci. Nah, ini penjelasannya. Yang ke-13, wala yuballigh fil istinja. Ketika istinja jangan berlebihan dalam menggunakan air. Nah, ini kebiasaan kita. Anggapannya air di sini kan berlimpah, tidak. Kata sebagian ulama, berlebihan dalam menggunakan air masuk kategori namanya tabdzir. Apa itu tabdzir? Membiarkan sesuatu yang bermanfaat terbuang. Dan ini termasuk perbuatan maksiat. Termasuk perbuatan maksiat.
Dan dari sini baru kita tahu bahwa ada perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak kita sadari. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam kitabnya di surat Al-Isra. Allah firmankan di surat Al-Isra. Di ayat yang ke-26 dan 27. Allah firmankan di akhir ayat, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian melakukan tabdzir, yaitu membiarkan sesuatu yang bermanfaat terbuang cuma-cuma. Mengapa demikian? Allah jelaskan innal badzirina kanu ikhwana syayatin. Karena pelaku tabdzir ini berarti dia temannya syaitan. Nah, ternyata mana syaitannya di tempat buang hajat tadi? Ada khubuts dan khaba'ith. Dia terus membisiki. Di antara bentuk bisikannya itu adalah agar tabdzir dalam penggunaan air, khususnya ketika istinja. Dan ini tidak kita sadari. Beliau katakan fayutilul julus fil khala awil hamam fawqa hajati, sehingga dia lama di WC lebih kebutuhannya. Bahkan terserang was-was. Ini kalau begini nanti belum suci, nanti banyak was-was. Wa tanahnah aw yanthur dzakarahu wa yuharrikuhu. Dan hendaknya juga ketika buang hajat sebelum istinja, agar tidak menggunakan air berlebihan, yaitu kalau laki-laki ya mohon maaf, diurut dulu dari pangkalnya sampai ke ujung. Mengapa begitu? Agar tidak ada lagi sisa yang nanti terasa keluar. Ini banyak pertanyaan hal tersebut. Ustadz, apa hukumnya kalau saya sudah buang hajat, sudah istinja, beberapa lama kemudian terasa ada yang keluar? Makanya berarti belum tuntas. Makanya dianjurkan untuk diurut dulu. Lalu digerak-gerakan, kemudian baru disiram. Au nahwu dzalika mimma yaftahu ala nafsi babal wiswas. Atau misalnya yang kira-kira memangkas munculnya keraguan, was-was. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, apabila seorang merasa seperti itu setelah buang hajat, dia bersuci kemudian keluar, beberapa saat kemudian merasa keluar, padahal itu bukan, maka untuk memangkas itu dan agar syaitan dia tidak punya jalan untuk menggoda, basahi pakaian yang bersentuhan langsung dengan kemaluan kita. Agar ketika ada perasaan, oh memang celana saya basah, jadi memang wajar ada seperti ini. Itu diantara contoh agar tidak terkena was-was. Fayudkhilu alaihi syaitan min hadzal janib. Maka syaitan masuk dari sisi ini. Ya, membuat kita was-was. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan, kata beliau, wa yustahabbu liman istanja an yundiha ala farji ma'an. Sangat dianjurkan bagi yang istinja, kaum laki-laki di sini, untuk menuangkan air ke kemaluannya. Fa idza hassa birutubati qala hadza min dzalikal ma'. Maka apabila setelah dia selesai istinja dan maka lagi pakaiannya, maka ketika ada perasaan jangan-jangan saya belum suci, maka ingatlah memang basah itu karena air tadi. Ini mirip dengan solusi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Bukunya katakan waqad thabata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala tsumma tawadda wa nadaha farjahu. Bahkan Nabi SAW beliau berbuang air kecil, kemudian berwudu dan memercikkan kemaluannya dengan air. Jadi setelah istinja tentunya berwudu, tapi diperciki dulu kemaluan dengan air. Ini bagi orang yang sering terkena was-was. Yang terakhir yang disebutkan dalam adab buang hajat di sini beliau katakan wa yaghsilu yadahu bisabun aw nahwiha. Jangan lupa untuk mencuci tangannya dengan sabun. Atas misalnya aw yudallikuha bil ard. Kalau tidak ada maka menggosokkan di tanah. Ini karena kadang ketika
istinja dari buang air besar, aromanya melekat agar tidak terkena madarat. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW idza atal khala ataituhu bima'in fitur aw raqwah fastanja thumma masha yadahu 'alal ard. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW apabila buang air kecil atau mau buang air besar, di khala itu buang air besar, tempat buang air besar, aku menghadirkan air untuknya. Fitur, tur yaitu wadah air. Mungkin kalau kita ember. Kemudian beliau istinja dari wadah tersebut. Kemudian selesai dia menggosokkan tangannya di tanah. Untuk apa itu? Untuk menghilangkan aroma. Nah, zaman kita begitu mudah itu dengan sabun atau dengan tisu aroma dan semisalnya, agar sisa bau yang tidak sedap yang melekat tangan kita hilang. Dan ini juga menjelaskan bahwa Nabi kita SAW memperhatikan kebersihan dan higienis dalam hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang buruk. Inilah yang bisa kita ambil faedahnya, dan sebelum masuk waktu Isya dipersilahkan barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan faedah tadi atau yang lainnya. Tafadhol. Ada, silakan Pak. Apa Pak? Ingus ya, air ingus. Baik, yang najis itu kata sebagian ulama, zatun alladzi kharaja min sabilain. Benda yang keluar dari dua jalan. Jalan depan dan jalan belakang. Yaitu kalau depan itu untuk laki-laki air kencing, air wadi, air mani. Adapun air mani, tadi air kencing, air wadi, air mandi, maaf. Adapun air mani suci. Air mani suci. Kemudian yang dari belakang ya feses, kotoran manusia. Kalau wanita ditambah darah haid dan darah nifas. Adapun darah istihadhah, ulama beda pendapat. Apakah dia najis ataukah suci? Tapi umumnya mengatakan najis. Dikatakan najis. Nah, ini pembahasan insya Allah ada pada pembahasan bab haid insyaallah. Begitu Pak. Adapun ingus manusia atau muntahnya, umumnya ulama mengatakan tidak najis. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Adapun air muntah di sini, ulama umumnya berpendapat membatalkan wudu, tapi bendanya tidak najis. Begitu barangkali. Dan saya mohon maaf atas keterbatasan dan kelupaan. Semoga maaf yang semua dan apa yang baik semua diberkahi dan menonton bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'wana alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.